MA kabulkan gugatan Rahmawati. Pakar hukum tata negara mengatakan keabsahan Presiden Jokowi final. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar Fahri Bahmid membedah putusan Mahkamah Agung perihal gugatan uji materi atau judicial review pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan kurso dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Menurut Fahri, putusan MA yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan tersebut tidak memiliki implikasi yuridis apapun terhadap kedudukan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 lalu. Secara konstitusional, keabsahan Presiden Jokowi telah final dan putusan MA ini tidak ada dampaknya sama sekali. Karena secara teknis hukum memang beda, baik dari aspek yurisdiksi, kewenangan antara MA dan MK, maupun fungsionalisasi, serta kepentingan peradilan dalam memutus perkara itu, ujar Fahri Bahmid dalam keterangan tertulisnya pada jawapos.com pada hari Selasa 7 Juli 2020. Karena itu Fahri meminta semua pihak tenang dan tidak berpolemik atas dikabulkannya permohonan gugatan uji materi Rahmawati dan kawan-kawan oleh Mahkamah Agung tersebut. Sebab hasil sengketa Pilpres yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sudah final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum apapun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi. Saya berpendapat persoalan ini harus kita dudukan secara hukum agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan atas tafsir serta opini yang keliru yang dikembangkan, ujarnya. Sebab lanjut Fahri, produk putusan MK sudah menyelesaikan semua hal yang terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Kalau hari ini muncul putusan MA, itu tidak terkait dengan keabsahan Jokowi sebagai presiden. Menurut Fahri, MA memang diberi kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UU. Karena itu putusan MA yang mengabulkan gugatan Rahmawati dan kawan-kawan yang didaftarkan pada 14 Mei 2019 lalu itu tidak termasuk kasus konkret terkait sengketa hasil Pilpres. Karena ini merupakan pengujian norma abstrak, bukan melakukan pengujian kasus konkret terkait sengketa hasil Pilpres 2019. Itu merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum nasional kita saat ini, jelas Fahri. Jika gugatan Rahmawati dan kawan-kawan dikaitkan dengan sengketa hasil Pilpres, kata Fahri, hal itu tidak tepat karena hasil sengketa Pilpres 2019 yang bersifat konkret sudah diadu melalui mekanisme ketatanegaraan dan proses adjudikasi yang bersifat imparial serta objektif oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Dengan demikian, lanjutnya putusan MK bernomor 01/PHPU Pres /27/2019 tentang Pilpres sudah final dan mengikat serta tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Itulah konsekuensi dari sistem demokrasi konstitusional dan negara hukum yang demokratis dan yang kita anut. Usai MA kabulkan gugatan Rahmawati Soekarno Putri soal Pilpres, bagaimana nasib hasil Pilpres 2019? Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Seperti diketahui, permohonan uji materi tersebut dilayangkan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menanggapi putusan Mahkamah Agung, Komisioner KPU Hasyim Asyari
menegaskan hasil Pilpres 2019 sudah memenuhi prinsip konstitusional atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang paslon 01 Jokowi Amin sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau electoral formula. Adapun pasal 6A Undang-Undang 1945 berbunyi, pertama, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Keempat, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kelima, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Menurut Hasim, logika hukumnya begini, jika peserta pemilu hanya ada dua pasangan calon atau paslon, maka seluruh suara sah secara nasional dibagi dua paslon. Pembagian suara pada akhirnya membuat satu paslon memperoleh suara lebih dari 50%, sedangkan paslon lainnya otomatis mendapat suara kurang dari 50%. Demikian juga perolehan suara masing-masing paslon di setiap provinsi, karena hanya ada dua paslon. Tentu satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50%, ujar Hasim. Hasim mengatakan formula pemilihan Pilpres 2019 berdasar ketentuan Pasal 6A Ayat 3 Undang-Undang 1945. Pemenang Pilpres 2019 ditentukan berdasarkan tiga hal berikut. Pertama, mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum. Paslon memperoleh suara lebih dari 50% suara sah nasional. Kedua, mendapatkan suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Paslon memperoleh suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi. Dan ketiga, perolehan suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Tiga ketentuan tersebut adalah kumulatif, artinya tiga hal tersebut harus dipenuhi semua untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019, kata Hasim. Adapun perolehan suara sah nasional 34 provinsi dan suara pemilu di luar negeri jumlahnya mencapai 154.257.601 suara. Rinciannya, pasangan Jokowi Amin mendapat 85.607.362 suara atau 55,50% dan Prabowo Sandi memperoleh suara 68.650.239 atau 44,50%. Adapun persebarannya, Jokowi Amin menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi. Sedangkan Prabowo Sandi unggul di 13 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi. Jumlah provinsi di Indonesia adalah 34 provinsi. Setengah jumlah provinsi di Indonesia adalah 34 dibagi 2, yakni 17. Dengan demikian, ketentuan pada undang-undang bahwa lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia adalah lebih dari 17 provinsi, kata Hasim. Berikut 21 provinsi yang dimenangkan Jokowi Amin terdiri atas Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Kemudian NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.
Sedangkan Prabowo Sandi menang di 12 atau 13 provinsi antara lain Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat. Lalu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Dengan demikian, kata Hasim, dapat disimpulkan bahwa hasil Pilpres 2019 telah memenuhi azas konstitusional sebab salah satu paslon mendapat suara lebih dari 50%.